Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang estimasi risiko dan imbal hasil suatu aset. Sebelum memasuki materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri, Divayun Indiata Sapitri dengan NPM 2010104028. Yang kedua, Faisal Nabal dengan NPM 2010104043. Yang ketiga, Revina Pramudiawardani dengan NPM 2010104090. Dan yang terakhir, Widyan Ade Saputro dengan NPM 2010104138. Yang pertama adalah return. Return sekuritas merupakan tingkat pengembalian hasil yang diperoleh oleh para investor yang menanamkan atau menginvestasikan sejumlah dananya pada saham periode tertentu. Return ini diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama return realisasi dan yang kedua return yang diharapkan. Return realisasi merupakan pengembalian hasil suatu investasi saham yang telah terjadi pada periode waktu tertentu yang lalu. Return ini memiliki beberapa karakteristik, yaitu return dihitung berdasarkan nilai historis. Return ini penting digunakan sebagai pengukur kinerja investasi. Dapat digunakan sebagai dasar dalam perhitungan return yang diharapkan dan risiko di masa yang akan datang. Yang kedua adalah return yang diharapkan, merupakan pengembalian hasil yang akan datang atau saat ini belum ada realisasinya. Return ini digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam memutuskan investasi saham. Return juga dapat diartikan sebagai jumlah hasil yang diperoleh dari investasi sejumlah saham yang berkaitan dengan kemungkinan atau probabilitas pada kondisi tertentu. Return aset tunggal. Komponen utama return investasi yaitu yang pertama ada yield, yang merupakan komponen return yang mencerminkan aliran kas atau pendapatan yang diperoleh secara periodik dari suatu investasi. Kemudian yang kedua yaitu ada capital gain loss, yaitu komponen return yang merupakan kenaikan atau penurunan harga suatu surat berharga yang bisa memberikan keuntungan. Rumus return total investasi. Rumusnya yaitu return sama dengan capital gain loss ditambah yield. Yang selanjutnya yaitu holding period return. Holding period adalah rentang waktu yang dipilih investor untuk menyimpan suatu instrumen investasi dalam periode tertentu. Sementara holding period return adalah perkiraan imbal hasil yang didapatkan saat investor dalam masa waktu memegang instrumen investasi yang dipilihnya. Pendapatan dapat berupa dividen yang diterima, nilai akhir adalah harga di akhir masa pegang, dan nilai awal adalah harga saat pembelian. Kemudian untuk jangka waktunya, holding period investasi dikatakan jangka panjang apabila mengadopsi lama waktu minimum 1 tahun atau lebih lama tanpa kadaluarsa. Sementara holding period jangka pendek jika kepemilikan di bawah 1 tahun. Untuk rumusnya sendiri yaitu pendapatan ditambah PN plus 1 kurangi PN dibagi PN. Retur yang diharapkan. Untuk mengestimasi retur sekuritas sebagai aset tunggal, maka investor harus memperhitungkan setiap kemungkinan terwujudnya tingkat retur tertentu. Rumusnya sebagai berikut. Dengan keterangan ER sama dengan retur yang diharapkan dari suatu sekuritas, RI sama dengan retur ke I yang mungkin terjadi, PRI sama dengan probabilitas kejadian retur ke I, N sama dengan banyaknya retur yang mungkin terjadi. Metode yang dapat dipakai
untuk estimasi retur. Yang pertama ada rata-rata aritmatik, yang kedua rata-rata geometrik. Risiko. Risiko merupakan kemungkinan perbedaan antara retur aktual yang diterima dengan retur yang diharapkan. Semakin besar kemungkinan perbedaannya, berarti semakin besar juga resiko investasinya. Adapun resiko investasi diartikan sebagai kemungkinan terjadinya perbedaan antara aktual retur dan expected retur. Sehingga setiap investor dalam mengambil keputusan investasi harus selalu berusaha meminimalisasi berbagai resiko yang timbul, baik itu resiko jangka pendek maupun jangka panjang. Setiap perubahan kondisi ekonomi, baik mikro maupun makro, akan mendorong seorang investor untuk melakukan strategi yang harus diterapkan untuk tetap memperoleh retur. Adapun sumber resiko yang mempengaruhi investasi. Yang pertama, resiko suku bunga. Kedua, resiko pasar. Ketiga, resiko inflasi. Yang keempat, resiko bisnis. Yang kelima, resiko finansial. Yang keenam, resiko likuiditas. Yang ketujuh, resiko nilai tukar mata uang. Dan yang terakhir, resiko negara. Resiko sistematis atau resiko pasar. Resiko yang berkaitan dengan perubahan yang terjadi di pasar secara keseluruhan. Resiko tidak sistematis atau resiko spesifik atau resiko perusahaan. Resiko yang tidak terkait dengan perubahan pasar secara keseluruhan. Resiko perusahaan lebih terkait pada perubahan kondisi mikro perusahaan penerbit sekuritas. Resiko perusahaan dapat diminimalkan dengan melakukan diversifikasi aset dalam suatu portofolio. Resiko. Besaran resiko investasi diukur dari besaran deviasi standar dari return yang diharapkan. Pendekatan probabilitas. Rumus varian dan deviasi standar sebagai berikut. Keterangannya, ER1I sama dengan return ekspektasi sekuritas ke I. Return IJ sama dengan return ke J untuk sekuritas ke I. PJ sama dengan probabilitas kejadian return ke J untuk sekuritas ke I. N. Banyak return yang mungkin terjadi. Pendekatan non-probabilitas. Rumus varian dan deviasi standar N kurang 30 dengan rumus sebagai berikut. Pendekatan non-probabilitas, rumus varian, dan deviasi standar N sama dengan 30 dengan rumus sebagai berikut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.